Dia mengira aku hanyalah abu dapur yang tak pantas bersanding dengan berlian. Dia memamerkan wanita lain di pesta megah yang sebenarnya milikku. Saat namaku dipanggil sebagai pemilik segalanya, kulihat wajah angkuhnya hancur menjadi debu ketakutan di bawah kakiku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Cermin di depanku memantulkan bayangan seorang wanita yang tampak ragu-ragu. Aku menatap wajahku sendiri, mencoba mengenali sosok yang sudah lama terkubur di bawah rutinitas rumah tangga yang melelahkan. Tanganku yang sedikit gemetar memegang sebuah lipstik berwarna merah marun, satu-satunya barang mewah yang kusimpan di laci meja rias tua ini. Sudah lama sekali aku tidak menyentuhnya. Sejak menikah dengan Mas Rangga 3 tahun lalu, dandananku hanya sebatas bedak bayi dan pelembab bibir seadanya. Mas Rangga selalu bilang dia suka kesederhanaan, dia suka wanita yang natural. Tapi entah kenapa, hari ini hatiku berdebar kencang ingin tampil beda. Hari ini adalah hari istimewa. Bukan ulang tahun pernikahan kami, bukan pula hari ulang tahunku. Tapi hari ini adalah peresmian The Royal Emerald Hotel, sebuah proyek raksasa yang beritanya sudah menggema di seluruh penjuru kota, bahkan negara. Dan suamiku, Mas Rangga, bekerja di sana. Dia bilang dia mendapatkan undangan khusus karena kinerjanya yang bagus. Aku berpikir, mungkin dia akan mengajakku. Mungkin dia ingin memperkenalkanku pada rekan-rekan kerjanya. Jadi, diam-diam aku menyiapkan gaun terbaikku. Gaun ini bukan gaun baru, tapi gaun lama yang kusimpan dengan rapi. Bahannya halus, potongannya elegan, meski modelnya mungkin sudah sedikit ketinggalan zaman bagi mereka yang gila mode. Tapi bagiku, gaun ini adalah sisa kejayaan masa laluku yang kusembunyikan rapat-rapat. Aku memoleskan lipstik itu perlahan. Warna merahnya membuat wajahku yang biasanya pucat, karena lelah menjadi lebih hidup. Aku tersenyum tipis. Cantik, bisikku pada diri sendiri, mencoba membangun kepercayaan diri. Aku membayangkan Mas Rangga masuk ke kamar, melihatku, lalu tersenyum bangga dan mengulurkan tangannya. Suara deru mobil terdengar di halaman depan. Jantungku berpacu lebih cepat. Itu pasti dia. Dia pulang lebih awal untuk bersiap-siap. Aku merapikan rambutku yang kusanggul sederhana, menyemprotkan sedikit parfum yang wanginya tinggal setengah botol. Langkah kaki terdengar berat menaiki tangga. Pintu kamar terbuka kasar. Indira, mana kemeja hitamku yang... Kalimat Mas Rangga terhenti di udara. Dia berdiri di ambang pintu, masih mengenakan kemeja kerjanya yang kusut. Matanya menyapu penampilanku dari ujung kaki hingga ujung kepala. Bukan tatapan kagum yang kudapatkan, melainkan tatapan yang membuat darahku mendadak dingin. Tatapan jijik. Seolah-olah dia baru saja melihat tumpukan sampah yang salah tempat. Dia melangkah masuk, menutup pintu dengan tendangan kakinya. "Ngapain kamu dandan kayak ondel-ondel begitu?" Suaranya tajam, menusuk langsung ke ulu hati. Senyumku lenyap seketika. "Mas, aku pikir, malam ini kan acara peresmian hotel tempatmu bekerja. Aku sudah siapkan baju, siapa tahu kamu mau ajak aku." Tawa Mas Rangga meledak. Tawa yang kering dan meremehkan. Dia berjalan mendekatiku, membuatku refleks memundurkan langkah hingga pinggangku menabrak meja rias. "Diajak? Kamu pikir kamu siapa?" Mas Rangga mendengus kasar. Dia menunjuk wajahku dengan jari telunjuknya yang kasar. "Ngaca, Indira. Ngaca. Itu acara kelas atas. Isinya pejabat, pengusaha, orang-orang penting. Kalau aku bawa kamu, mau ditaruh di mana mukaku? Kamu itu baunya bawang, tanganmu kasar bekas nyuci, gayamu kampungan. Kamu mau bikin aku malu di depan bos-bosku?" Air mataku mulai menggenang, tapi aku menahannya sekuat tenaga. "Tapi Mas, aku istrimu. Wajar kan kalau istri mendampingi suami saat ada acara penting? Istri itu tugasnya di rumah. Ngurus dapur, ngurus kasur." Bentaknya. Tiba-tiba tangannya menyambar tas kosmetik kecil yang ada di atas meja. Dengan gerakan cepat, dia menumpahkan isinya. Bedak taburku berhamburan mengotori lantai, lipstik kesayanganku menggelinding dan patah terinjak sepatu pantofelnya. "Mas," teriakku tertahan. "Ngapain kamu dandan?" "Hah?
Kamu kira kamu diajak? Selesaikan saja kerjaan dapur yang menumpuk. Hardiknya lagi, suaranya menggelegar di kamar yang sempit itu. Lihat itu, piring di wastafel masih penuh. Lantai belum dipel. Baju kotor masih numpuk. Itu tugasmu. Bukan berlenggak-lenggok sok cantik di depan cermin. Dia mencengkeram bahuku, memaksaku menatap matanya yang penuh amarah. Dengar ya, Indira. Malam ini aku akan pergi dengan orang yang lebih pantas. Orang yang bisa menunjang karirku, bukan beban sepertimu. Jadi hapus make up murahanmu itu, ganti bajumu dengan daster, dan kerjakan tugasmu sebagai istri yang becus. Setelah melempar tubuhku kembali ke kursi rias, dia berbalik menuju lemari pakaiannya sendiri. Dia mengambil setelan jas terbaik yang baru saja dia beli minggu lalu, menggunakan uang yang dia bilang bonus kantor, padahal aku tahu itu uang belanja bulan ini yang dia potong. Dia berganti pakaian dengan cepat, menyemprotkan parfum mahal yang wanginya sangat menyengat, lalu menyisir rambutnya dengan gaya klimis. Aku hanya bisa diam membeku. Rasanya seperti ada batu besar yang menghantam dadaku. Sakit sekali. Bukan hanya karena bentakannya, tapi karena dia benar-benar tidak melihatku sebagai manusia yang punya perasaan. Di matanya, aku hanyalah mesin pengurus rumah tangga. Aku pergi. Jangan tunggu aku pulang. Kunci pintu. Dan ingat, kalau aku pulang rumah belum bersih, awas kamu, ancamnya sambil membetulkan dasinya di cermin, tepat di sebelah bayanganku yang menyedihkan. Dia bahkan tidak mau melihat pantulanku di cermin itu. Mas Rangga keluar kamar, melangkah pergi tanpa menoleh sedikit pun. Beberapa detik kemudian, aku mendengar suara mobilnya menderu menjauh. Hening. Rumah ini kembali hening, menyisakan aku dan harga diri yang berserakan di lantai bersama pecahan bedak. Aku menatap serpihan lipstik merah marun yang hancur di lantai. Lipstik itu mahal. Sangat mahal. Itu adalah Christian Louboutin edisi terbatas yang kubeli dulu, sebelum aku memutuskan untuk bermain sandiwara menjadi Indira si gadis sederhana, demi mendapatkan cinta tulus dari seorang laki-laki. Cinta tulus yang kupikir ada pada Rangga. Perlahan, aku bangkit. Aku tidak menangis. Rasa perih di hatiku perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan membakar. Aku berjalan menuju jendela, menyingkap tirai sedikit. Di luar sana, langit mulai gelap. Lampu-lampu kota mulai menyala, termasuk lampu sorot raksasa dari arah pusat kota, tempat di mana The Royal Emerald Hotel berdiri megah. Hotel bintang 5 yang pembangunannya kusetujui 3 tahun lalu. Hotel yang merupakan salah satu aset dari ratusan aset di bawah naungan Emerald Group. Perusahaan milikku. Mas Rangga bilang aku akan memalukannya. Dia bilang aku hanya pantas di dapur. Dia bilang dia akan pergi dengan orang yang lebih pantas. Aku tertawa kecil. Tawa yang terdengar asing bahkan di telingaku sendiri. Aku mengambil tisu basah, menghapus sisa lipstik yang berantakan di sudut bibirku. Tapi aku tidak menghapus semuanya. Aku justru merapikannya kembali. Aku berjalan ke arah lemari rahasia di balik gantungan baju-baju dasterku. Di sana, tersembunyi sebuah brankas kecil. Aku menekan kode kombinasinya. Pintu brankas terbuka, memperlihatkan sebuah ponsel hitam elegan yang sudah 3 tahun tidak kuaktifkan untuk urusan pribadi yang mendesak, dan sebuah kartu akses berwarna emas murni. Aku menyalakan ponsel itu. Dalam hitungan detik, puluhan notifikasi masuk. Aku mengabaikan semuanya dan menekan satu nomor di panggilan cepat. Halo? Suara di seberang sana terdengar kaget, namun penuh hormat. Ibu Indira? Apakah ini benar Ibu? Satria, jawabku datar. Suaraku tidak lagi bergetar seperti saat dimarahi Rangga tadi. Suaraku kini tegas, penuh otoritas, suara seorang pemimpin yang biasa memerintah ribuan karyawan. Ya, Bu. Ya Tuhan. Akhirnya Ibu menghubungi saya. Ada apa, Bu? Apakah ada masalah darurat? Tanya Satria, asisten pribadiku yang setia menjaga kerahasiaan identitas asliku selama ini. Kamu di mana? Saya sudah di lokasi peresmian, Bu. Mewakili Ibu seperti biasa. Semua direksi sudah hadir. Bagus, kataku sambil menatap pantulan diriku di cermin. Dengarkan saya baik-baik, Satria. Siapkan helikopter sekarang juga. Jemput saya di titik penjemputan biasa,
di lapangan golf belakang kompleks perumahan ini. 10 menit. Hening sejenak di seberang sana. Baik, Bu. Tapi, Ibu akan datang ke peresmian? Ya, saya akan datang. Dan Satria? Ya, Bu. Siapkan gaun haute couture warna hitam yang minggu lalu dikirim dari Milan. Bawa serta tim makeup artis terbaikmu ke dalam helikopter. Aku tidak punya banyak waktu. Siap laksanakan, Bu Presdir. Aku mematikan telepon. Aku menatap kamar tidur yang sempit dan pengap ini. Kamar yang menjadi saksi bisu pengabdianku yang sia-sia selama 3 tahun. Mataku tertuju pada foto pernikahan kami yang tergantung miring di dinding. Foto di mana aku tersenyum tulus, sementara Rangga tersenyum penuh kemenangan. Senyum yang baru sekarang kusadari maknanya. Kamu bilang aku cuma pantas di dapur. Mas, bisikku pada foto itu. Malam ini, aku akan tunjukkan siapa sebenarnya yang memiliki dapur, hotel, dan seluruh panggung yang kau pijak. Nikmatilah 15 menit terakhirmu sebagai orang yang merasa penting, Rangga. Karena setelah itu, aku akan memulangkanmu ke tempat asalmu. Ke dalam lumpur. Aku melangkah keluar kamar, meninggalkan kekacauan yang dibuat suamiku. Aku tidak akan membereskannya. Tidak akan pernah lagi. Helikopter yang membawaku melaju membelah langit malam Jakarta. Di bawah sana, kemacetan mengular seperti sungai cahaya merah, tapi di atas sini, semuanya gelap dan tenang. Di dalam kabin VIP helikopter ini, 2 orang penata rias bekerja dengan cekatan di wajah dan rambutku. Sementara Satria duduk di hadapanku dengan tablet di tangan, wajahnya tegang namun penuh antisipasi. Sambil membiarkan wajahku dipulas dengan produk-produk terbaik yang harganya bisa membeli harga diri suamiku 10 kali lipat, pikiranku melayang mundur. Kembali ke masa 3 tahun yang lalu. Masa di mana kebodohan terbesar dalam hidupku bermula. Aku adalah Indira Larasati, putri tunggal dari pendiri Emerald Group. Sejak lahir, aku hidup dalam sangkar emas. Semua orang yang mendekatiku selalu punya motif. Uang, koneksi, kekuasaan. Mantan kekasihku yang terakhir bahkan ketahuan mencoba menjual rahasia perusahaan ayahku demi melunasi utang judinya. Sejak saat itu, aku muak. Aku muak dengan kemewahan yang membawa kepalsuan. Ketika ayah meninggal dan mewariskan seluruh kerajaan bisnisnya padaku, aku merasa sangat kesepian. Di puncak itu dingin. Aku merindukan kehangatan yang nyata. Maka, aku membuat keputusan gila. Aku menyamar. Aku menggunakan nama panggilan masa kecilku, menyewa sebuah rumah kontrakan sederhana, dan bekerja sebagai staf administrasi biasa di sebuah perusahaan kecil, perusahaan yang ironisnya sebenarnya adalah anak perusahaan cucu dari Emerald Group juga, tapi tak ada yang tahu. Di sanalah aku bertemu Rangga. Dia bukan pria paling tampan, bukan pula yang paling pintar. Tapi saat itu, dia terlihat tulus. Dia adalah karyawan baru yang rajin. Dia sering membawakanku bekal makan siang, membantuku mengangkat tumpukan kertas, dan mendengarkan keluh kesahku tentang hidup yang susah. Aku jatuh cinta pada kesederhanaannya. Aku pikir, inilah pria yang mencintaiku apa adanya, bukan karena aku pemilik gedung pencakar langit. Saat dia melamarku dengan cincin emas seberat 2 gram, aku menangis bahagia. Aku menerima lamarannya tanpa ragu. Aku memutuskan untuk menyimpan rahasia identitasku sampai waktu yang tepat. Aku ingin membangun rumah tangga dari nol bersamanya. Aku ingin merasakan perjuangan bersama. Betapa naifnya aku. 1 tahun pertama pernikahan, semuanya terasa manis meski serba pas-pasan. Aku berhenti bekerja, kantoran, atas permintaannya, dan fokus menjadi ibu rumah tangga. Tapi perlahan, topeng Rangga mulai retak. "Dek, aku butuh uang 50 juta, katanya suatu malam, setahun yang lalu. Wajahnya tampak kusut. Ada peluang investasi bagus dari teman kantorku. Ini demi masa depan kita. Biar kita nggak ngontrak terus, biar bisa beli rumah." Aku yang saat itu memegang tabungan rahasia, yang kuakui sebagai warisan kecil dari orang tua kampungku, memberikannya tanpa banyak tanya. Aku ingin mendukung suamiku. "Ini uang terakhir yang aku punya ya, Mas. Gunakan baik-baik," kataku saat itu, berbohong padahal saldo di rekening utamaku masih triliunan. Tapi investasi itu tidak pernah membuahkan hasil. Rangga bilang dia tertipu.
Aku memaafkannya. Lalu bulan depannya, dia minta uang lagi. Alasannya untuk menyuap agar bisa naik jabatan. Aku mulai curiga, tapi aku masih memberinya sedikit demi sedikit, berharap itu benar-benar untuk karirnya. Puncak kecurigaanku meledak seminggu yang lalu. Saat itu aku sedang membersihkan jas kerjanya yang dia lempar sembarangan di sofa. Sebuah struk pembayaran jatuh dari saku dalamnya. Aku memungutnya. Itu adalah struk pembelian perhiasan. Sebuah kalung emas putih dengan liontin berlian. Harganya 25 juta rupiah. Tanggal pembeliannya? 3 hari yang lalu. Jantungku berhenti berdetak sesaat. 25 juta? Padahal seminggu lalu dia bilang dia tidak punya uang untuk membayar listrik sampai aku harus menjual anting-anting pernikahanku, yang palsu sebenarnya, tapi dia tidak tahu. Rasa penasaran membawaku menelusuri lebih jauh. Saat Rangga mandi, aku membuka ponselnya. Dia lupa, aku tahu pola kuncinya karena pernah melihatnya sekilas. Dan di sanalah, di aplikasi pesan hijau itu, aku menemukan neraka. Ada satu kontak bernama My Future. Foto profilnya adalah seorang wanita muda, cantik, modis, dan yang membuat dadaku sesak, sedang memakai kalung yang sama persis dengan yang ada di struk itu. Chat mereka begitu menjijikkan. Mas, kapan kamu ceraikan si babu itu? Tulis wanita itu. Sabar sayang, aku lagi morotin sisa-sisa warisan orang tuanya dulu. Dia bodoh banget, gampang dikibulin. Lagian dia rajin beres-beres rumah, lumayan kan aku nggak perlu bayar pembantu. Balas Rangga. Air mataku menetes membaca pesan itu. Si babu? Dia menyebut istrinya sendiri babu? Jadi selama ini, cintanya, perhatiannya, semua hanya demi uang, warisan, yang aku karang ceritanya itu? Tapi itu belum seberapa. Aku membuka galeri fotonya dan menemukan foto dokumen yang membuat darahku mendidih. Itu foto sertifikat rumah kami. Rumah kecil yang kami tempati sekarang. Aku membelinya 2 tahun lalu dengan uangku, tapi diatasnamakan Rangga demi menjaga harga dirinya sebagai kepala keluarga. Di foto itu, sertifikat itu sedang dipegang oleh tangan seseorang dengan latar belakang meja kasino. Rangga bukan hanya berselingkuh. Dia penjudi. Dan dia telah menggadaikan rumah tempat kami bernaung. Bu Indira? Suara Satria membuyarkan lamunanku. Aku tersentak kembali ke masa kini, di dalam helikopter yang mulai merendah. Kita sudah sampai di helipad atap hotel. Bu, kata Satria hati-hati. Dia pasti melihat kilatan amarah dan kesedihan di mataku tadi. Gaun ibu sudah siap. Waktu kita tinggal 5 menit sebelum MC memanggil nama pemilik utama. Aku menarik napas panjang, menghembuskannya perlahan. Rasa sakit mengingat pengkhianatan itu masih ada, tapi kini tertutup rapat oleh lapisan tekad baja. Aku menatap bayanganku di cermin kecil yang disodorkan penata rias. Wanita di cermin itu bukan lagi Indira si istri penurut yang memakai das terkusam. Wanita di cermin itu adalah Indira Larasati, ratu bisnis yang ditakuti para kompetitor. Mataku tajam, bibirku merah menyala, dan daguku terangkat tinggi. Satria, panggilku sambil berdiri saat pintu helikopter dibuka. Angin malam menerpa wajahku, menerbangkan ujung gaun hitamku yang megah. Ya, Bu. Pastikan semua bukti yang aku kirim kemarin sudah siap ditayangkan di layar utama ballroom saat aku beri kode. Sudah siap 100%, Bu. Tim IT kita sudah membajak sistem presentasi hotel. Rangga tidak akan punya celah untuk lari. Bagus, aku melangkah turun dari helikopter. Sepatu hak tinggiku beradu tegas dengan landasan beton. Ayo kita turun. Ada sampah yang harus aku bersihkan malam ini. Malam ini, Rangga bukan hanya akan kehilangan pekerjaannya. Dia akan kehilangan segalanya. Harga dirinya, nama baiknya, dan wanita simpanannya. Dia pikir dia sedang berada di puncak dunia, karena bisa membawa gundiknya ke pesta mewah? Dia salah. Dia sedang berjalan masuk ke dalam kandang singa. Dan singa itu adalah istrinya sendiri yang selama ini dia suruh mencuci piring. Aku berjalan menuju lift khusus VVIP. Setiap langkahku adalah hitungan mundur menuju kehancurannya. Lift khusus yang membawaku turun dari helipad menuju ruang tunggu VVIP terasa bergerak begitu lambat,
seolah memberiku waktu untuk memutar ulang rekaman kejadian 3 hari yang lalu. Kejadian yang menjadi amunisi utamaku malam ini. Kejadian di mana aku menemukan senjata yang akan melubangi kepala Rangga secara metaforis. Malam itu hujan turun deras sekali. Rangga belum pulang, katanya lembur persiapan grand opening hotel. Dulu, aku akan percaya begitu saja. Aku akan membuatkan teh hangat dan menunggu di sofa sampai ketiduran. Tapi malam itu berbeda. Kecurigaanku soal perselingkuhan sudah terbukti, tapi aku butuh lebih dari sekadar bukti zina untuk menghancurkannya. Aku butuh sesuatu yang bisa mematikannya secara profesional. Aku ingin dia tidak hanya kehilangan istri, tapi juga kehilangan masa depan. Jam dinding menunjukkan pukul 1 dini hari ketika Rangga pulang dengan wajah lelah yang dibuat-buat. Dia langsung masuk kamar mandi, meninggalkan tas kerjanya tergeletak sembarangan di meja makan. Kebiasaan ceroboh yang dulu kubereskan dengan sabar, kini menjadi celah fatalku. Dengan jantung berdebar, aku membuka tas kerjanya. Di sana ada laptop perusahaan dan beberapa map dokumen. Aku tahu password laptopnya, tanggal lahir ibunya, wanita yang sama-sama narsisnya dengan dia. Layar menyala. Aku tidak mencari chat atau foto wanita lagi, itu sudah cukup kusebarkan ke pengacara perceraian nanti. Aku mencari sesuatu yang berkaitan dengan Emerald Group. Aku ingin tahu bagaimana bisa suamiku yang kemampuannya pas-pasan ini, bisa mendapatkan posisi manajer logistik di hotel bintang 5 milikku. Proses rekrutmen di perusahaanku terkenal sangat ketat dan berlapis. Aku membuka folder bernama pribadi. Di sana, terselip sebuah file PDF hasil pindaian. Judulnya, Surat Rekomendasi Direksi. Mataku membelalak saat membukanya. Itu adalah surat rekomendasi yang menyatakan bahwa Rangga memiliki pengalaman manajerial 5 tahun dengan prestasi gemilang, ditandatangani oleh Pak Handoko, mantan Direktur Operasional Emerald Group. Tanganku gemetar menahan amarah. Pak Handoko sudah kupecat 6 bulan lalu karena kasus korupsi. Tanda tangannya di surat ini tertanggal 2 bulan yang lalu, saat dia sudah tidak menjabat. Ini jelas pemalsuan. Rangga, atau siapapun yang membantunya, telah memalsukan dokumen vital untuk meloloskannya masuk ke perusahaan. Ini bukan sekadar pelanggaran etik, ini tindak pidana pemalsuan dokumen. Dasar bodoh, desisku pelan. Kamu memalsukan tanda tangan orang yang sudah ditendang keluar. Tapi itu belum seberapa. Aku terus menggali. Naluri bisnisku mengatakan ada yang tidak beres dengan gaya hidup Rangga belakangan ini. Gaji manajer baru, meski di hotel mewah, tidak akan cukup untuk membiayai gaya hidup Bella. Si pelakor yang kulihat di media sosialnya sering pamer tas branded dan makan di restoran mahal. Uang dari mana? Uang tabunganku yang dia kuras sudah habis bulan lalu. Aku membuka laporan keuangan mingguan yang sepertinya sedang dia kerjakan di Excel. Mataku yang terbiasa meneliti laporan keuangan bernilai triliunan rupiah, dengan cepat menangkap kejanggalan di kolom pengadaan vendor catering. Di sana tertulis pembayaran untuk vendor CV Segar Alami, sebesar 150 juta rupiah untuk penyediaan buah-buahan impor di acara peresmian. Angka itu tidak masuk akal. Sebagai pemilik, aku tahu standar harga vendor kami. Harga pasar untuk item tersebut paling mahal hanya 50 juta. Ada markup atau penggelembungan dana sebesar 100 juta rupiah. Aku segera memotret layar laptop itu dengan ponsel rahasiaku. Lalu, aku melakukan pengecekan silang. Aku mengirim pesan pada Satria detik itu juga, meski jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Satria, cek vendor bernama CV Segar Alami. Cek siapa pemiliknya dan kemana aliran dananya. 5 menit kemudian, Satria membalas. Dia memang asisten yang tak pernah tidur. Ibu, CV itu fiktif. Alamatnya ruko kosong di pinggiran Bekasi. Rekening penerimanya atas nama samaran, tapi terafiliasi dengan nomor ponsel yang terdaftar atas nama Rangga Pratama. Darahku mendidih sampai ke ubun-ubun. Jadi begini caranya? Suamiku, orang yang setiap hari memberiku uang belanja 100.000 rupiah dan memarahiku kalau kurang asin, ternyata maling di rumahku sendiri. Dia mencuri uang perusahaanku, uang istrinya, dengan cara membuat vendor palsu. Dan teka-teki terakhir terjawab saat aku mencocokkan tanggal pencairan dana vendor fiktif itu, dengan tanggal di struk pembelian kalung berlian yang kutemukan di saku jasnya kemarin.
Tanggalnya sama persis. Dana 100 juta cair pagi hari. Siangnya, dia membeli kalung seharga 25 juta dan mentransfer sisanya ke rekening pribadi Bella. Aku menutup laptop itu perlahan, mengatur napas agar tidak berteriak. Malam itu, di meja makan yang dingin dengan taplak meja yang sudah pudar warnanya, aku menemukan senjata mematikan itu. Rangga bukan hanya suami yang berkhianat. Dia adalah tikus kantor. Dia adalah kriminal. Jika perselingkuhan hanya akan membuatnya malu secara sosial, maka penggelapan dana dan pemalsuan dokumen akan mengirimnya ke balik jeruji besi. Aku menatap pintu kamar mandi yang masih tertutup. Terdengar suara Rangga bersenandung lagu cinta, mungkin membayangkan wajah Bella. Bernyanyilah selagi bisa, Mas, gumamku malam itu, mencengkeram tepi meja hingga buku jariku memutih. Karena sebentar lagi, kamu akan bernyanyi di ruang interogasi polisi. Lamunanku di dalam lift buyar saat pintu baja itu berdenting halus dan terbuka. Cahaya lampu lorong VVIP menyambutku. Aku melangkah keluar dengan senyum miring. Senjata itu sudah ada di tanganku. Bukti transfer, surat palsu, dan aliran dana, semuanya sudah tersimpan rapi di server yang dikendalikan Satria. Malam ini, aku tidak butuh pistol untuk membunuh karakter seseorang. Aku hanya butuh proyektor dan file PowerPoint. Rangga berpikir dia pintar karena bisa menipu sistem HRD. Dia tidak tahu bahwa sistem itu milik istrinya. Dia berpikir dia hebat karena bisa mencuri uang perusahaan untuk memanjakan gundiknya. Dia tidak sadar bahwa dia sedang mencopet dompet pemilik rumah saat pemiliknya sedang pura-pura tidur. Aku meraba clutch mahalku. Di dalamnya ada ponsel yang terhubung langsung ke tim keamanan. Langkahku semakin mantap. 3 hari yang lalu aku menangis dalam diam karena merasa dikhianati. Tapi hari ini, emosi itu sudah berubah wujud. Bukan lagi kesedihan, melainkan kegembiraan yang kejam. Kegembiraan seorang pemburu yang melihat mangsanya masuk ke dalam perangkap tanpa sadar. Tunggu aku, Mas, bisikku pada udara kosong. Aku bawa hadiah spesial buat kamu. Bukan kopi pagi atau sarapan nasi goreng, tapi tiket satu arah menuju kehancuran. Pintu ruang VVIP terbuka otomatis, menampilkan ruangan luas bernuansa emas dan beludru merah marun. Satria sudah berdiri di sana, di depan dinding yang dipenuhi layar monitor CCTV. Wajahnya serius, tapi matanya berbinar saat melihatku masuk. Aku tahu, dia pun sudah lama menantikan momen ini. Dia sudah terlalu lama melihat bosnya dihina oleh laki-laki yang kualitasnya jauh di bawah standar. Selamat malam, Bu Presdir, sapa Satria sambil membungkuk hormat. Anda terlihat menakjubkan. Seperti malaikat pencabut nyawa yang sangat fashionable. Aku terkekeh kecil, meletakkan clutchku di meja marmer. Simpan pujianmu, Satria. Bagaimana situasi di lapangan? Sesuai prediksi ibu. Tikus-tikus itu sudah masuk perangkap. Satria menunjuk ke layar monitor terbesar di tengah. Hatiku mencelos, namun segera tergantikan oleh rasa panas yang menjalar di dada saat melihat visual di layar itu. Kamera CCTV lobi utama menangkap kedatangan mereka. Di sana, di atas karpet merah yang seharusnya hanya diinjak oleh tamu kehormatan, Rangga berjalan dengan dagu diangkat tinggi-tinggi. Dia mengenakan tuxedo sewaan yang sedikit kepanjangan di bagian lengan, tapi gayanya seolah dia yang memiliki gedung ini. Di lengannya, bergelayut manja si Bella. Wanita itu memakai gaun merah menyala yang terlalu terbuka dan penuh payet murahan, sangat kontras dengan elegansi tamu-tamu lain. Tapi yang membuat rahangku mengeras adalah kalung di lehernya. Kalung yang dibeli dengan uang perusahaanku. Kalung yang dibeli dari hasil keringatku yang dicuri suamiku. Dan di belakang mereka, berjalan dengan langkah tertati namun angkuh karena memakai sepatu hak yang terlalu tinggi, adalah Ibu Lestari, mertuaku. Dia memakai kebaya yang terlalu heboh, emas renteng memenuhi pergelangan tangannya, emas yang kuyakin dia beli dengan uang yang sering diminta Rangga padaku dengan alasan, ibu sakit keras butuh obat. Nyalakan audionya, perintahku dingin. Satria menekan tombol di konsol. Suara dari lobi terdengar jelas di ruangan VVIP itu. Aduh, Rangga, ibu bangga sekali sama kamu. Suara cempreng ibu mertua terdengar. Lihat hotel ini, megah sekali. Kamu benar-benar orang penting di sini ya. Beda sama istrimu yang di rumah itu, bisanya cuma ngabisin beras. Rangga tertawa,
suara yang membuatku ingin muntah. Iyalah, Bu, Rangga kan manajer andalan. Kalau nggak ada Rangga, acara ini nggak bakal jalan. Si Indira mana ngerti dunia beginian. Dia MAH taunya cuma nawar kangkung di pasar. Bella ikut menimpali sambil mengibaskan rambutnya yang dicat pirang jagung. Iya, Tante. Kasihan ya Mas Rangga punya istri yang nggak bisa dibawa kondangan. Bikin malu aja. Kalau aku kan, pas mendampingi Mas Rangga. Serasi, kan? Banget, Bel. Kamu itu mantu idaman ibu. Cantik, modis, pinter bawa diri. Nanti kalau Rangga sudah cerai sama si beban itu, kalian harus cepat nikah ya. Ibu mau punya mantu yang bisa dipamerin ke arisan. Sahut Ibu Lestari berapi-api. Tanganku mengepal erat hingga kuku-kuku palsuku menancap di telapak tangan. Mereka tertawa-tawa di atas penderitaanku. Mereka merayakan kemenangannya di atas uang curian. Betapa menjijikannya mereka. Cukup, potongku. Satria mematikan audio. Aku berbalik menatap Satria. Wajahku datar, tanpa ekspresi, tapi mataku menyeratkan badai. Satria, ubah rundown acara sekarang. Siap, Bu. Instruksinya? Satria mengangkat tabletnya, siap mencatat. Pertama, biarkan mereka masuk ke Grand Ballroom. Jangan dicegat di pintu. Bahkan, suruh panitia penyambut untuk mengantar mereka ke meja paling depan. Meja nomor 1, tepat di depan panggung utama. Satria tersenyum licik. Meja VVIP? Itu biasanya untuk komisaris, Bu. Biarkan mereka duduk di sana. Biarkan mereka merasa mereka adalah raja dan ratu malam ini. Semakin tinggi mereka terbang, semakin remuk tulang mereka saat jatuh nanti. Aku ingin seluruh tamu melihat wajah mereka dengan jelas saat aku bongkar aibnya. Baik, Bu. Lalu? Kedua, pastikan Pak Gilang dan Dewan Direksi lain tahu bahwa aku akan melakukan bersih-bersih di atas panggung. Bilang pada mereka untuk tidak kaget dan ikuti saja alurnya. Pak Gilang pasti akan menikmati pertunjukan ini. Dia benci sekali dengan karyawan tidak jujur. Sudah saya informasikan, Bu. Pak Gilang bahkan sudah menyiapkan tim legal di sayap kanan panggung. Ketiga, aku berjalan mendekati jendela kaca satu arah yang menghadap langsung ke bagian atas ballroom. Dari sini aku bisa melihat ribuan tamu mulai memadati ruangan. Polisi. 2 petugas berpakaian preman sudah standby di dekat pintu darurat, dan 2 lagi di pintu utama. Begitu Ibu beri kode, mereka akan bergerak mengamankan tersangka atas tuduhan penggelapan dan pemalsuan dokumen. Sempurna. Aku melihat ke layar monitor lagi. Rangga dan rombongan sirkusnya sedang digiring oleh pelayan menuju meja VVIP. Wajah mereka tampak kaget bercampur girang. Rangga terlihat menepuk dada, mungkin membual pada ibunya bahwa dia mendapat meja itu karena prestasinya. Ibu Lestari sibuk selfie, memamerkan gigi emasnya. Bella sibuk membetulkan letak payudaranya agar terlihat lebih menonjol. Mereka tidak tahu bahwa meja itu adalah kursi pesakitan mereka. Satria, siapkan slide presentasinya. Pastikan transisi dari profil perusahaan ke bukti-bukti kejahatan Rangga berjalan mulus. Aku ingin efek kejut yang maksimal. Jangan sampai ada delay. Tenang saja, Bu. Saya sendiri yang akan jadi operatornya di ruang kontrol. Aku menarik napas panjang, merapikan tatanan rambutku. Gaun hitam haute couture ini memeluk tubuhku dengan sempurna, memberikan aura intimidasi yang kuat. Aku bukan lagi Indira si upik abu. Malam ini, aku adalah Nemesis. Dewi Pembalasan. 5 menit lagi acara dimulai, Bu, Satria mengingatkan. MC akan memanggil Ibu untuk memberikan pidato pembukaan sebagai pemilik utama Emerald Group yang selama ini dirahasiakan. Baik. Aku mengambil segelas air mineral, membasahi tenggorokanku yang kering karena emosi. Satria, kamu tahu apa yang paling menyedihkan dari seorang pengkhianat? Satria menggeleng sopan. Apa itu, Bu? Mereka selalu meremehkan orang yang paling tulus mencintai mereka. Rangga meremehkanku karena aku diam. Dia pikir diamku adalah kelemahan. Dia tidak tahu, diamnya singa adalah saat dia sedang mengukur jarak untuk menerkam.
Aku berjalan menuju pintu keluar ruang VVIP yang terhubung langsung ke belakang panggung. Lorong itu gelap dan sunyi, kontras dengan keriuhan di dalam ballroom. Setiap langkah kakiku bergema, seirama dengan detak jantungku yang semakin mantap. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi rasa kasihan. Waktu untuk menjadi istri berbakti sudah habis saat Rangga melempar koper riasku. Sekarang adalah waktu untuk menjadi CEO yang kejam. Aku berhenti tepat di belakang tirai panggung yang tebal. Aku bisa mendengar suara MC yang menggelegar membuka acara. Selamat malam, hadirin sekalian. Selamat datang di The Royal Emerald Hotel. Malam ini adalah malam yang bersejarah. Aku tersenyum dingin di kegelapan. Ya, sangat bersejarah. Terutama untukmu, suamiku sayang. Nikmatilah sampanye dan caviar MU di meja depan itu. Karena setelah ini, menu makan malammu adalah rasa malu yang akan kau bawa sampai mati. Bu Indira, 1 menit lagi, bisik floor director lewat AirPH di telingaku. Aku mengangguk. Aku siap. Di layar monitor kecil di samping panggung, aku melihat kamera menyorot wajah Rangga yang sedang tertawa lebar menanggapi lelucon seorang pejabat di sebelahnya. Tawa terakhirmu, Rangga. Tawa terakhirmu. Lampu ballroom mulai meredup. Musik orkestra yang dramatis mulai beralun. Saatnya pertunjukan dimulai. Lampu-lampu chandelier kristal raksasa yang menggantung di langit-langit Grand Ballroom mulai meredup secara perlahan. Suasana yang tadinya riuh rendah oleh denting gelas dan percakapan ratusan tamu undangan kini berubah menjadi hening, penuh antisipasi. Musik orkestra yang sedari tadi mengalun lembut sebagai latar belakang kini berubah tempo, menjadi lebih megah, dramatis, dan menggetarkan dada. Aku berdiri di balik tirai bludru tebal di sisi panggung, jantungku berdetak seirama dengan dentuman bass dari sound system ribuan watt. Dari celah kecil tirai, aku bisa melihat semuanya. Pemandangan di depan sana bagaikan sebuah lukisan ironi yang sempurna. Di meja nomor 1, meja paling depan yang posisinya sangat strategis, duduklah 3 orang manusia yang paling ingin kuhancurkan malam ini. Mas Rangga tampak sangat menikmati perannya. Dia duduk dengan kaki disilangkan, gelas sampanye di tangan kanan, dan tangan kirinya sesekali menepuk punggung tangan Bella yang duduk di sebelahnya. Wajahnya memancarkan arogansi yang kental. Dia merasa dia adalah raja kecil di kerajaannya sendiri, tanpa menyadari bahwa dia hanyalah badut di istanaku. Di sebelahnya, Ibu Lestari, ibu mertuaku yang selama 3 tahun ini tak pernah absen menghina masakanku, tampak sibuk dengan ponselnya. Mungkin dia sedang melakukan siaran langsung di media sosial, memamerkan kepada teman-teman arisannya bahwa dia sedang berada di pesta kelas atas. Dia tertawa lebar, memamerkan deretan gigi dan perhiasan emasnya yang berlebihan, terlihat sangat kontras dengan tamu-tamu lain yang tampil elegan dan understated. Dan Bella wanita itu. Dia tersenyum manja, sesekali membisikkan sesuatu ke telinga Rangga yang membuat suamiku itu tertawa terbahak-bahak. Mereka terlihat seperti pasangan bahagia. Pasangan serasi. Pasangan yang dibangun di atas penderitaan orang lain. Suara MC yang berwibawa menggema memenuhi ruangan, memecah keheningan. Hadirin sekalian yang terhormat, selamat malam dan selamat datang di peresmian The Royal Emerald Hotel. Malam ini adalah malam yang sangat istimewa bagi kita semua. Tepuk tangan sopan terdengar dari seluruh penjuru ruangan. Rangga ikut bertepuk tangan, tapi dengan gaya yang dilebih-lebihkan, seolah dia ingin semua orang melihat antusiasmenya. Tanpa menunggu lebih lama lagi, lanjut MC, suaranya sedikit meninggi, membangun ketegangan. Mari kita sambut sosok yang selama ini menjadi misteri. Sosok visioner di balik berdirinya Emerald Group dan seluruh jaringan bisnisnya. Pemilik tunggal yang selama ini memimpin dari balik layar. Aku melihat Rangga mencondongkan tubuhnya ke arah Bella. Karena aku menggunakan AirPH yang terhubung dengan mikrofon tersembunyi di meja VVIP. Terima kasih kepada tim keamanan Satria yang cekatan. Aku bisa mendengar bisikan Rangga dengan jelas, sejelas dia berbisik di telingaku. Pasti yang keluar bapak-bapak tua botak atau bule gendut. Bisik Rangga sambil terkekeh meremehkan. Pemilik Emerald Group itu kan terkenal misterius. Paling karena fisiknya nggak meyakinkan makanya sembunyi terus. Bella tertawa kecil, menutup mulutnya dengan tisu koktail. Iya, Mas. Paling juga aki-aki bau tanah. Beda sama kamu, masih muda, ganteng, calon direktur masa depan. Jelas dong,
Sayang, sahut Rangga percaya diri. Aku tersenyum miring di balik kegelapan. Nikmati detik-detik terakhir kebodohanmu, Mas. Hadirin sekalian, mohon berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Presiden Direktur Emerald Group, Ibu Indira Larasati. Musik orkestra mencapai puncaknya. Lampu sorot utama spotlight yang menyilaukan mata langsung menembak ke arah pintu masuk VVIP di samping panggung, tempat di mana aku akan muncul. Di meja nomor 1, aku melihat reaksi yang sangat menarik. Saat nama Indira Larasati disebut, Rangga tidak langsung bereaksi. Otaknya sepertinya mengalami keterlambatan memproses informasi. Nama Indira terlalu umum. Dia mungkin berpikir itu Indira yang lain. Tapi saat dia menyadari nama lengkap itu, Larasati, gelas sampahnya di tangannya berhenti di udara, setengah jalan menuju mulutnya. Pintu ganda yang tinggi dan megah itu terbuka secara otomatis. Satria melangkah keluar lebih dulu. Dia mengenakan setelan jas hitam rapi, wajahnya dingin dan profesional. Dia berdiri di sisi pintu, lalu membungkuk hormat mempersilakan aku lewat. Aku melangkah keluar. Cahaya lampu sorot langsung memandikan seluruh tubuhku. Gaun hitam haute couture yang kukenakan memantulkan cahaya dengan indah. Butiran kristal Swarovski yang tertanam di kainnya berkilauan seperti bintang di langit malam. Rambutku yang biasanya digelung asal-asalan dengan karet gelang dapur, kini tergerai indah dengan gelombang elegan hasil karya penata rambut terbaik. Wajahku yang biasanya polos dan berminyak karena uap masakan, kini terpahat sempurna dengan make-up yang menonjolkan garis rahang dan tatapan mataku yang tajam. Aku berjalan pelan. Setiap langkah kaki yang kubuat di atas lantai marmer itu terasa sangat memuaskan. Suara hak sepatu stiletoku menggema, tak seolah menghitung mundur detak jantung Rangga. Aku tidak langsung melihat ke arah penonton. Aku menatap lurus ke depan, dagu terangkat, membiarkan aura kekuasaan menguar dariku. Para pelayan yang berbaris di sepanjang karpet merah, menuju panggung serempak membungkukkan badan 90 derajat saat aku lewat. "Selamat malam, Bu Presdir," ucap mereka serempak, suara mereka tegas dan penuh hormat. Baru saat itulah aku mengalihkan pandanganku ke meja nomor 1. Efeknya sungguh luar biasa. Lebih nikmat dari makanan termahal sekalipun. Wajah Rangga pucat pasi. Warnanya seputih kertas tisu di meja. Matanya melotot nyaris keluar dari rongganya. Mulutnya ternganga lebar, rahang bawahnya seolah jatuh ke lantai. Gelas sampahnya yang tadi dia pegang tergelincir dari jarinya yang gemetar, jatuh ke meja, menumpahkan isinya ke pangkuan celana mahalnya. Tapi dia tidak peduli. Dia bahkan tidak berkedip. Dia menatapku seperti melihat hantu. Hantu istrinya yang tadi sore dia hina bau bawang. Di sebelahnya, Bella juga sama syoknya. Dia mematung dengan garpu kue masih menempel di bibirnya. Matanya menyapu penampilanku dari atas ke bawah, membandingkan gaun mahalku dengan gaun merah noraknya. Dia mengenali wajahku, wajah wanita yang fotonya pernah dia lihat di dompet Rangga, dan dia tertawakan sebagai pembantu. Tapi wanita di depan dia sekarang terlihat seperti ratu yang bisa membeli harga dirinya dalam hitungan detik. Ibu Lestari, dia yang paling dramatis. Ponselnya terlepas dari genggamannya, jatuh ke lantai dengan suara gedebuk. Dia memegang dadanya, napasnya tersengal-sengal seolah pasokan oksigen di ruangan itu tiba-tiba habis disedot oleh kehadiranku. Dia menatapku dengan tatapan tidak percaya, tatapan yang menyeratkan pertanyaan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin menantuku yang miskin itu ada di sana? Aku terus berjalan, melewati meja mereka dengan jarak hanya beberapa meter. Aku sengaja memperlambat langkahku tepat di depan mereka. Aku menoleh sedikit, memberikan tatapan dingin yang langsung menusuk ke manik mata Rangga. Sudut bibirku terangkat sedikit, membentuk senyum sinis yang sangat tipis. "Malam, Mas," bisikku tanpa suara, hanya gerak bibir. Rangga tersentak mundur di kursinya sampai kursi itu berdecit keras. Dira, suaranya tercekat, terdengar seperti cicit tikus yang terinjak. "Mustahil." Bisikan-bisikan mulai terdengar di antara para tamu. "Itu Bu Indira? Cantik sekali ya. Muda sekali ternyata pemilik Emerald Group. Aura pemimpinnya kuat sekali." Pujian-pujian itu berdengung di telingaku, tapi aku tidak peduli pada mereka. Fokusku hanya satu,
menghancurkan mental laki-laki yang kini sedang gemetar ketakutan di kursi VVIP itu. Aku menaiki tangga panggung dengan anggun. Satria sudah menunggu di podium, menyerahkan mikrofon padaku. Aku menerimanya, merasakan berat benda itu di tanganku. Ini bukan sekadar mikrofon. Ini adalah palu hakim. Dari atas panggung, aku bisa melihat seluruh ruangan dengan jelas. Dan yang paling jelas terlihat adalah meja nomor 1. Rangga tampak kacau. Dia berusaha menyeka tumpahan sampahnya di celananya dengan gerakan panik. Matanya liar mencari jalan keluar, tapi dia sadar dia tidak bisa lari. Semua mata tertuju ke panggung, dan dia duduk tepat di depan panggung. Jika dia lari sekarang, dia akan menarik perhatian semua orang. Dia terjebak. Terjebak dalam sorotan lampu yang terang benderang, dipaksa menatap istrinya yang kini berdiri di puncak dunia. Aku mengetuk mikrofon pelan. Tes tes. Suara ketukan itu menggema ke seluruh ruangan, membungkam sisa-sisa bisikan. Selamat malam, para hadirin yang terhormat. Sapaku. Suaraku tenang, berat, dan berwibawa. Sangat berbeda dengan suara lirih istri yang biasanya meminta uang belanja tambahan. Terima kasih telah hadir di acara peresmian hotel kebanggaan kami ini. Aku memberi jeda sejenak, membiarkan mataku terkunci lagi dengan mata Rangga. Dia menelan ludah dengan susah payah. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya, melunturkan bedak tipis yang dia pakai. Banyak yang bertanya, kenapa selama ini saya menyembunyikan identitas saya? Lanjutku, mulai masuk ke skenario penyerangan. Alasannya sederhana. Saya ingin melihat kejujuran. Saya ingin melihat siapa yang benar-benar bekerja dengan hati, dan siapa yang hanya bekerja dengan topeng. Tubuh Rangga menegang. Dia tahu arah pembicaraan ini. Dia menggelengkan kepalanya pelan, mulutnya komat kamit menggumamkan kata, "Jangan, tolong jangan." Tapi permohonan bisu itu tidak akan sampai padaku. Hatiku sudah beku sejak dia melempar koper riasku tadi sore. Sayangnya, suaraku merendah, menjadi lebih tajam dan dingin. Dalam proses penyamaran saya menemukan banyak hal menjijikan. Saya menemukan hama, tikus, parasit yang menggerogoti perusahaan ini dari dalam. Suasana ruangan menjadi tegang. Para tamu saling pandang, bingung dengan perubahan nada pidatoku yang tiba-tiba menjadi agresif. Dan malam ini, aku mengangkat tanganku, memberi kode pada operator di ruang kontrol. Saya akan membersihkan sampah itu di depan Anda semua. Karena bagi saya, integritas adalah segalanya. Layar raksasa di belakangku yang tadinya menampilkan logo emas Emerald Group berkedip sekali, lalu berubah menjadi hitam pekat. Serangan psikologis sudah selesai. Rangga sudah hancur secara mental. Dia ketakutan, bingung, dan panik. Tapi itu belum cukup. Sekarang saatnya menghancurkan hidupnya secara fakta. Saatnya serangan gelombang kedua. Layar LED raksasa berukuran 10x5 meter di belakangku menyala kembali dengan cahaya putih menyilaukan. Bukan lagi logo perusahaan yang elegan, melainkan sebuah tampilan slide presentasi dengan judul besar berwarna merah darah, Audit Internal Pelanggaran Berat. Desahan kaget terdengar serempak dari ratusan tamu undangan. Mereka adalah pebisnis, investor, dan pejabat. Mereka tahu arti presentasi semacam ini di tengah acara peresmian. Ini adalah eksekusi publik. Aku menatap lurus ke arah Rangga. Wajahnya kini bukan lagi pucat, tapi abu-abu. Tangannya mencengkeram taplak meja sekuat tenaga, hingga urat-uratnya menonjol. Bella di sebelahnya mulai gelisah, matanya melirik ke kiri dan ke kanan, mencari celah untuk kabur, tapi dua petugas keamanan bertubuh kekar sudah berdiri diam-diam di ujung lorong meja mereka. "Mari kita mulai dengan sebuah dongeng," kataku sinis melalui mikrofon. Dongeng tentang seorang karyawan yang merasa dirinya pangeran, padahal masuk istana dengan cara mencuri kunci. Aku menekan tombol di kliker presentasi. Slide pertama muncul. Itu adalah pindaian surat rekomendasi kerja Rangga yang kutemukan di laptopnya. Di sebelahnya, ditampilkan surat pernyataan resmi dari HRD yang menyatakan bahwa tanda tangan di surat itu palsu, lengkap dengan analisis forensik digital. Hadirin sekalian, suaraku lantang membelah kesunyian. Perkenalkan, Rangga Pratama, manajer logistik yang kalian banggakan selama 6 bulan terakhir.
Semua kepala di ruangan itu berputar serentak ke arah meja nomor 1. Ribuan mata menatap Rangga. Lampu sorot tambahan tiba-tiba menyala, menyorot tepat ke arah Rangga, membuatnya silau dan semakin terpojok. Dia menunduk dalam-dalam, mencoba menyembunyikan wajahnya. Rangga Pratama diterima di perusahaan ini karena surat rekomendasi dari mantan direktur operasional kami, Bapak Handoko. Namun, ada satu fakta lucu, aku tersenyum dingin. Pak Handoko sudah dipecat dan dipenjara 2 bulan sebelum surat ini dibuat. Jadi, Mas Rangga, arwah siapa yang menandatangani suratmu ini? Tawa kecil bernada ejekan mulai terdengar dari beberapa tamu. Pak Gilang, investor utamaku yang duduk di meja VIP seberang, menggelengkan kepala dengan wajah jijik. Pemalsuan dokumen adalah tindak pidana, Mas Rangga. Pasal 263 KUHP. Ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Jelasku seperti dosen yang sedang mengajar mahasiswa bodoh. Ibu Lestari mulai menangis histeris di kursinya. Bohong. Itu bohong. Anakku orang jujur. Kamu memfitnah suamimu sendiri, Indira, istri durhaka. Teriaknya, suaranya melengking memecah ketegangan. Aku menatap mertuaku dengan tatapan iba yang dibuat-buat. Ibu, simpan air mata ibu. Pertunjukan baru saja dimulai. Jangan habiskan tisu ibu sekarang. Aku menekan tombol clicker lagi. Slide kedua. Judulnya, Penggelapan Dana Vendor. Di layar terpampang jelas tabel perbandingan harga. Harga pasar buah-buahan impor versus harga dari CV. Segar alami. Selisihnya 100 juta rupiah. Di sampingnya, terpampang bukti transfer dari rekening CV bodong itu ke rekening pribadi Rangga. 150 juta rupiah untuk buah-buahan, tanyaku retoris. Apakah apel yang kita makan malam ini ditanam di bulan? Atau mungkin anggurnya disiram dengan air suci dari Himalaya? Tawa para tamu makin keras. Mereka mulai menikmati roasting ini. Mereka mulai sadar bahwa Rangga adalah penipu amatir yang mencoba bermain di liga profesional. Faktanya, lanjutku, nada suaraku menjadi lebih keras dan penuh amarah. 100 juta rupiah dari uang perusahaan, uang saya, masuk ke kantong pribadi saudara Rangga. Dan tahukah kalian untuk apa uang itu digunakan? Rangga mengangkat kepalanya. Matanya merah, basah oleh air mata ketakutan. Dia menggelengkan kepala, memohon tanpa suara. Jangan, kumohon jangan yang itu. Aku tidak peduli. Aku menekan tombol lagi. Slide ketiga. Dan ini yang paling menghancurkan secara personal. Di layar muncul foto close-up struk pembelian kalung berlian seharga 25 juta rupiah. Tanggalnya sama persis dengan tanggal masuknya uang korupsi. Dan di sebelah struk itu, terpampang foto dari Instagram Bella. Sebuah foto selfie di mana dia memamerkan kalung itu dengan caption, hadiah dari calon suamiku tercinta. Bye-bye istri tua. Ruangan itu meledak. Suara kaget, jijik, dan cemoohan bercampur jadi satu. Ya, hadirin sekalian, kataku sambil menunjuk Bella yang kini wajahnya merah pada menahan malu. Dia menutupi lehernya dengan tangan, berusaha menyembunyikan kalung bukti kejahatan itu. Uang perusahaan digunakan untuk membeli kalung bagi wanita simpanan. Wanita yang dengan bangga duduk di kursi VIP malam ini, memakai barang bukti kejahatan di lehernya. Aku turun dari podium, berjalan perlahan mendekati meja mereka dengan mikrofon di tangan. Langkahku tenang tapi mematikan. Mbak Bella, sapaku ramah tapi menusuk. Cantik sekali kalungnya. Sayang sekali, itu dibeli dengan uang hasil curian. Dan menurut hukum, barang yang dibeli dari hasil tindak pidana akan disita sebagai barang bukti. Bella gemetar hebat. Dia mencoba berdiri untuk lari, tapi kakinya lemas. Dia kembali terduduk, menangis terseduh-seduh. Aku nggak tahu, sumpah aku nggak tahu kalau itu uang curian. Mas Rangga bilang dia kaya. Dia kaya? Aku tertawa renyah. Dia itu miskin, Mbak. Rumah yang dia tinggali, punya saya. Mobil yang dia pakai jemput Mbak, punya saya. Bahkan jas yang dia pakai sekarang, itu dibeli pakai uang belanja dapur yang dia sunat dari saya. Aku beralih menatap Rangga yang kini sudah hancur lebur. Dia menelungkupkan wajahnya di meja, bahunya berguncang. Rangga, panggilku.
Suaraku tidak lagi menggunakan pengeras suara, tapi cukup keras untuk didengar orang-orang di sekitar. Tadi sore kamu bilang, ngapain aku dandan? Kamu bilang aku cuma pantas di dapur menyelesaikan cucian piring yang menumpuk. Aku membungkuk sedikit, mendekatkan wajahku ke telinganya. Sekarang lihat sekelilingmu. Lihat ratusan orang yang menatapmu dengan jijik. Lihat karirmu yang hancur. Lihat ibumu yang pingsan karena malu. Lihat gundikmu yang ketakutan. Aku kembali menegakkan tubuh, menatapnya dengan pandangan seorang ratu yang baru saja menjatuhkan hukuman mati. Kamu benar, Mas. Ada banyak sampah yang menumpuk yang harus diselesaikan. Tapi bukan sampah di dapur. Aku menunjuk wajahnya. Sampahnya ada di sini. Di kursi VVIP ini. Aku berbalik, kembali menghadap ke arah penonton dan Pak Gilang. Pak Gilang, kataku tegas. Sebagai pemilik mayoritas, saya mengajukan mosi tidak percaya pada saudara Rangga Pratama. Saya memecatnya secara tidak hormat detik ini juga, dan saya akan membawa kasus ini ke ranah hukum. Pak Gilang berdiri, bertepuk tangan pelan namun tegas. Saya setuju sepenuhnya, Bu Indira. Bersihkan perusahaan ini. Dan seketika itu juga, tepuk tangan membahana. Bukan tepuk tangan perayaan, tapi tepuk tangan persetujuan atas keadilan yang ditegakkan. Aku melihat dua polisi berpakaian preman mulai bergerak maju dari sudut ruangan, borgol besi berkilau di tangan mereka. Rangga mengangkat wajahnya, menatapku dengan pandangan kosong. Dia tahu hidupnya sudah tamat. Dia tidak hanya kehilangan pekerjaan. Dia kehilangan nama baik, kebebasan, dan dia baru sadar bahwa dia telah membuang berlian demi memungut kerikil. Selamat menikmati sisa malam ini di sel tahanan. Suamiku, bisikku sambil mematikan mikrofon. Serangan faktual telah selesai. Kebohongannya telah telanjang di depan dunia. Sekarang, tinggal satu babak terakhir. Penghakiman publik dan pengusiran yang sesungguhnya. Suasana di dalam Grand Ballroom itu kini terasa begitu mencekam, seolah oksigen di udara telah berganti menjadi timah panas yang menekan dada siapa saja yang bernapas. Musik orkestra yang tadinya megah telah berhenti total, menyisakan keheningan yang hanya diisi oleh suara dengungan mesin pendingin ruangan dan isak tangis tertahan dari meja nomor 1. Dua orang petugas kepolisian berpakaian preman yang sedari tadi berdiri di bayang-bayang kini, melangkah maju menembus kerumunan tamu. Langkah mereka tegap, tatapan mereka terkunci pada satu target, Rangga Pratama. Bunyi sepatu bot mereka di atas lantai marmer terdengar, seperti detak jam kematian bagi karir suamiku. Rangga, yang menyadari kehadiran aparat penegak hukum, tiba-tiba kehilangan sisa-sisa harga dirinya. Dia tidak lagi duduk di kursinya. Dia merosot, jatuh berlutut di lantai karpet tebal itu. Wajahnya yang tadi penuh kesombongan saat menghina dandananku, kini basah oleh air mata dan ingus. Dia menengadah menatapku yang masih berdiri di podium, tatapan yang memelas, tatapan seorang pengecut yang tertangkap basah. Indira, sayang, Dira, tolong Mas. Suaranya parau, pecah oleh ketakutan. Dia merangkak, mencoba mendekati pinggir panggung tempatku berdiri. Ini salah paham, Dira. Mas bisa jelaskan. Jangan begini, Dek. Kita suami istri, aib suami aib istri juga, kan? Aku menatapnya dari ketinggian panggung, merasakan gelombang kejijikan yang luar biasa. Dia masih berani membawa dalil suami istri? Di saat dia baru saja mempermalukanku dan memamerkan wanita lain sebagai istrinya? Aib? Ulangku, suaranya kugemakan lewat mikrofon agar seluruh ruangan mendengar. Kamu benar, Mas. Kamu adalah aib. Dan malam ini, aku sedang membuang aib itu. Saudara Rangga Pratama, salah satu polisi itu bersuara, nadanya datar namun tegas sambil mengeluarkan surat penangkapan dari balik jaket kulitnya. Kami memiliki surat perintah penangkapan atas dugaan penggelapan dana perusahaan, pemalsuan dokumen, dan penipuan. Anda punya hak untuk diam, tapi segala yang Anda katakan bisa dan akan digunakan untuk melawan Anda di pengadilan. Bunyi klik dari borgol besi yang mengunci kedua pergelangan tangan Rangga terdengar begitu nyaring di ruangan yang sunyi itu. Rangga menjerit histeris saat logam dingin itu menyentuh kulitnya. Enggak, saya dijebak. Ini konspirasi. Bu Gilang, tolong saya. Saya manajer terbaik Anda.
Rangga meronta, menoleh ke arah Pak Gilang yang duduk tak jauh dari sana. Pak Gilang hanya menyesap wainnya dengan tenang, lalu memalingkan wajah seolah Rangga adalah lalat yang mengganggu pemandangan. Penolakan itu adalah pukulan telak. Rangga sadar, tidak ada satu orang pun di ruangan elit ini yang akan membelanya. Sementara itu, Bella yang duduk membeku di samping kursi kosong Rangga mencoba mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dengan tangan gemetar, dia menyambar tas tangan kecilnya, mencoba berdiri pelan-pelan dan menyelinap mundur ke arah kerumunan, berharap tidak ada yang memperhatikan. Tahan dia, perintahku dingin. Satria, yang sudah mengantisipasi gerakan tikus kecil itu, memberi kode pada dua petugas keamanan wanita yang bersiaga di sisi kiri. Mereka langsung bergerak cepat, memotong jalur pelarian Bella. Loh, apa-apaan ini? Lepasin gue. Bella berteriak melengking saat lengannya dicengkeram petugas keamanan. Gue nggak salah apa-apa. Gue cuma tamu undangan. Gue nggak tahu apa-apa soal penggelapan uang. Aku turun dari panggung, berjalan perlahan membelah kerumunan yang otomatis meminggir memberiku jalan, seperti laut merah yang terbelah untuk Musa. Aku berhenti tepat di depan Bella yang sedang meronta-ronta. Wajahnya yang penuh makeup tebal kini luntur, maskaranya meleleh menciptakan jejak hitam di pipinya, membuatnya terlihat seperti badut yang menyedihkan. Kamu bilang kamu tidak tahu apa-apa, tanyaku lembut, tapi tatapanku menusuk langsung ke matanya. Rekeningmu berkata lain, Bella. Aliran dana 100 juta rupiah masuk ke rekeningmu tepat di hari yang sama saat vendor fiktif itu cair. Kamu menikmati uang curian. Itu namanya penadah. Pasal 480 KUHP. Bella menggeleng panik. Itu hadiah. Mas Rangga bilang itu uang bonus. Sumpah, Mbak Dira, aku nggak tahu. Aku cuma korban rayuan buaya darat ini. Dia menunjuk Rangga yang sudah terborgol dengan wajah penuh kebencian. Sungguh pemandangan yang menggelikan. Dua orang yang sejam lalu saling memuji dan bermesraan, kini saling tunjuk dan saling menyalahkan demi menyelamatkan kulit masing-masing. Cinta sejati? Omong kosong. Cinta mereka hanya sebatas saldo rekening. Dan kalung itu, aku menunjuk lehernya. Lepaskan sekarang. Itu aset perusahaan. Enggak, ini punyaku. Ini hadiah. Bella mencoba menutupi kalungnya. Lepaskan atau petugas yang akan melepaskannya secara paksa dan menambahkan pasal pencurian ke dalam berkasmu, ancamku. Dengan tangan gemetar dan isak tangis yang meraung-raung, Bella melepas kalung berlian itu. Dia melemparnya ke arahku, tapi Satria dengan sigap menangkapnya dengan sarung tangan putih, seolah barang itu terlalu kotor untuk disentuh langsung. Bawa dia. Dia juga akan diperiksa sebagai saksi kunci dan tersangka pendamping. Perintahku pada polisi. Bella menjerit-jerit saat digiring keluar, teriakannya tentang hak asasi tenggelam oleh cibiran para tamu undangan. Kini, tinggal satu orang lagi. Ibu Lestari. Mertuaku. Wanita parubaya itu masih duduk di kursinya. Tubuhnya gemetar hebat, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Dia menatap Rangga yang diseret polisi, lalu menatapku. Matanya memancarkan campuran antara rasa takut, malu, dan kemarahan yang tidak pada tempatnya. Dia bangkit berdiri, kakinya goyah. Dengan sisa-sisa keberanian palsunya, dia menunjuk wajahku. Indira, tega kamu ya? Kamu istri macam apa memperlakukan suami seperti binatang begitu? Di depan orang banyak lagi. Kamu nggak punya hati. Anakku itu tulang punggung keluarga. Para tamu mulai berbisik-bisik lagi. Kali ini nada suaranya penuh keheranan melihat ketidaktahuan wanita tua ini. Aku tersenyum miris. Ibu masih bicara soal tulang punggung? Tulang punggung yang keropos karena rayap korupsi. Aku melangkah maju selangkah, membuat Ibu Lestari mundur ketakutan. Selama 3 tahun, Ibu menghina saya. Ibu bilang saya menumpang hidup. Ibu bilang saya parasit. Ibu membandingkan saya dengan Bella yang katanya lebih berkelas. Sekarang lihat, Bu. Siapa yang parasit? Rumah yang Ibu dan Rangga tempati, yang Ibu pamerkan ke tetangga sebagai hasil keringat Rangga, itu sertifikatnya atas nama saya, tapi sudah digadaikan oleh anak kebanggaan Ibu untuk judi, ungkapku tanpa ampun. Fakta ini membuat mata Ibu Lestari membelalak. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Mobil yang Ibu pakai untuk kesini?
Itu mobil inventaris kantor yang dicuri kuncinya oleh Rangga. Dan baju serta emas yang ibu pakai, itu dibeli pakai uang belanja saya yang Rangga potong setiap bulan. Aku menarik napas panjang, melepaskan semua beban yang selama ini menumpuk di dada. Malam ini juga, silakan ibu dan barang-barang ibu keluar dari rumah saya. Saya akan kirim orang untuk mengganti kunci rumah 1 jam dari sekarang. Jika ibu masih ada di sana, saya akan anggap sebagai penyerobotan properti. Kamu mengusir mertuamu sendiri? Suaranya bergetar, air matanya mulai tumpah. Bukan air mata penyesalan, tapi air mata karena kehilangan kenyamanan. Saya tidak mengusir mertua, jawabku tegas. Saya mengusir orang asing yang bersekongkol menghancurkan rumah tangga saya. Satria, antar ibu ini keluar. Pastikan dia tidak membawa satupun barang milik Emerald Group. Baik, Bu. Satria memberi kode pada staf keamanan. Ibu Lestari menangis meraung-raung, memanggil nama Rangga, memanggil nama almarhum suaminya, mencoba mencari simpati. Tapi tidak ada yang peduli. Di mata para elit bisnis di ruangan ini, tidak ada dosa yang lebih besar daripada ketidakjujuran dan ketidaktahuan diri. Rangga diseret melewati pintu keluar ballroom dengan kepala tertunduk, diiringi kilatan lampu kamera wartawan yang entah sejak kapan sudah menunggu di luar. Berita ini akan menjadi headline besok pagi. Skandal di Emerald Group, suami sang CEO ditangkap di pesta peresmian. Bella digiring di belakangnya, masih sambil memaki-maki nasib. Dan Ibu Lestari dipapah keluar oleh security, kakinya lemas tak bertenaga menghadapi kenyataan bahwa besok dia akan menjadi gelandangan. Setelah pintu besar itu tertutup di belakang punggung mereka, keheningan kembali menyelimuti ruangan. Tapi kali ini, keheningan itu berbeda. Itu adalah keheningan penuh rasa hormat. Aku berdiri sendirian di tengah ruangan, di bawah sorotan lampu kristal. Aku merasa lelah, sangat lelah. Tapi di saat yang sama, aku merasa sangat ringan. Seperti ada rantai besi seberat 1 ton yang baru saja lepas dari kakiku. Pak Gilang adalah orang pertama yang memecah keheningan. Dia berdiri dan mulai bertepuk tangan. Perlahan, satu persatu tamu lain ikut berdiri. Tepuk tangan itu semakin lama semakin gemuruh, memenuhi ruangan Grand Ballroom. Itu bukan tepuk tangan untuk sebuah pertunjukan drama, melainkan tepuk tangan pengakuan. Pengakuan bahwa Indira Larasati telah kembali. Aku membungkuk hormat sedikit kepada para hadirin, lalu menyerahkan mikrofon kepada MC yang masih bengong. Silakan nikmati hidangannya. Tenang saja, buah-buahannya sudah saya ganti dengan vendor yang jujur, kataku sambil tersenyum tipis, lalu berbalik meninggalkan panggung. Malam ini, aku bukan lagi istri yang menunggu di dapur. Malam ini, aku adalah ratu yang baru saja membersihkan istananya dari kotoran. 6 bulan kemudian, udara pagi di Paris selalu memiliki aroma yang khas. Campuran antara wangi kruasan hangat, kopi yang baru diseduh, dan aroma kebebasan yang menyegarkan. Aku berdiri di balkon apartemen penthouse milikku, yang menghadap langsung ke Menara Eiffel. Angin musim gugur menerpa wajahku pelan, memainkan ujung blus sutra putih yang kukenakan. Di tanganku ada secangkir Earl Grey tea hangat. Aku menyesapnya perlahan, menikmati rasa pahit dan manis yang berpadu sempurna, persis seperti hidupku sekarang. 6 bulan telah berlalu sejak malam peresmian yang menggemparkan itu. 6 bulan yang terasa sangat cepat karena kesibukan yang menyenangkan. Setelah membersihkan, duri dalam daging, di perusahaan, saham Emerald Group justru melonjak naik. Publik dan investor menyukai ketegasanku. Mereka melihatku sebagai sosok pemimpin yang berintegritas dan tak pandang bulu. Bisnisku berkembang pesat, merambah ke pasar Eropa, itulah sebabnya aku berada di sini sekarang. Selamat pagi, Bu Indira, suara Satria terdengar dari arah ruang tengah. Dia masuk membawa sebuah tablet dan beberapa berkas fisik. Pagi, Satria. Jangan panggil, Bu. Kalau kita sedang di luar kantor, rasanya tua sekali. Candaku tanpa menoleh, masih menikmati pemandangan kota. Kebiasaan, Mbak, jawabnya sambil tersenyum. Dia meletakkan berkas di meja kaca di balkon. Jadwal meeting dengan brand fashion lokal jam 10 nanti. Lalu makan siang dengan investor dari Jerman. Tapi sebelum itu ada oleh-oleh dari Jakarta yang mungkin Mbak ingin lihat. Aku menoleh, mengangkat alis. Kabar dari pengacara?
Laporan bulanan mengenai trio sirkus itu, Mbak. Sesuai permintaan Mbak untuk memantau mereka sampai vonis dijatuhkan. Aku meletakkan cangkir tehku. Jujur saja, aku sudah tidak terlalu peduli pada mereka. Mereka hanyalah masa lalu yang buram. Tapi, ada rasa penasaran kecil tentang bagaimana karma bekerja. Bacakan poin pentingnya saja, Satria. Satria membuka tabletnya dan mulai membacakan dengan nada datar namun, ada kepuasan tersirat di sana. Pertama, Rangga Pratama. Vonis hakim sudah turun minggu lalu. Dia dijatuhi hukuman 6 tahun penjara atas pasal berlapis, penggelapan dalam jabatan, pemalsuan dokumen, dan penipuan. Karena tidak bisa membayar denda dan ganti rugi ke perusahaan, aset pribadinya yang tersisa, hanya 1 motor butut, sudah disita. Bagaimana keadaannya di dalam? Tanyaku sambil duduk di kursi rotan yang nyaman. Menyedihkan, Mbak. Menurut info dari sipir, Rangga sering jadi bulan-bulanan narapidana lain, karena sifatnya yang masih sok bos di awal masuk sel. Dia sekarang ditempatkan di bagian kebersihan, tugasnya membersihkan toilet blok narapidana kasus narkoba yang Mbak tahu sendiri joroknya seperti apa. Dia kurus kering, rambutnya botak karena kutu, dan sering menangis minta dibawakan makanan enak. Tapi tidak ada yang pernah menjenguknya. Aku mengangguk pelan. Ironis sekali, dulu dia menyuruhku menyelesaikan pekerjaan dapur dan cucian piring, karena dianggap pekerjaan rendahan. Sekarang, dia menghabiskan sisa masa mudanya menyikat kotoran orang lain. Karma memang punya selera humor yang gelap. Lanjut. Bella divonis 1 tahun penjara sebagai penadah. Tapi yang lebih parah sanksi sosialnya, Mbak. Foto penangkapannya viral. Akun media sosialnya diserbu netizen, sampai dia harus tutup akun. Orang tuanya di kampung malu dan menolak mengakuinya sebagai anak. Kabar terakhir, dia sering histeris di sel tahanan wanita karena tidak tahan tanpa skincare dan AC. Wajahnya jerawatan parah karena stres dan air penjara yang kotor. Gadis yang memuja kecantikan di atas segalanya, kini kehilangan kecantikannya. Adil. Dan Ibu Lestari. Satria menghela napas panjang. Ini yang paling tragis, Mbak. Setelah diusir dari rumah itu, dia sempat luntang-lantung menumpang di rumah kerabat jauh. Tapi diusir juga karena sifatnya yang suka mengatur dan sombong. Sekarang dia tinggal di sebuah petak kontrakan sempit di daerah pinggiran yang sering banjir. Untuk makan sehari-hari, dia terpaksa berjualan gorengan di depan gang. Jualan gorengan? Aku sedikit terkejut. Wanita yang dulu selalu memamerkan gelang emasnya dan menghina bau bawang di tubuhku, kini menggoreng pisang demi 1.000-2.000 rupiah? Iya, Mbak. Dan tetangga-tetangganya tahu siapa dia karena berita viral itu. Jadi tidak ada yang mau berteman dengannya. Dia hidup sendirian, sakit-sakitan, dan sering terdengar meracau memanggil nama Rangga. Aku terdiam sejenak, menatap langit Paris yang biru cerah. Tidak ada rasa kasihan, tapi juga tidak ada lagi rasa benci. Yang ada hanya perasaan kosong yang lega. Mereka telah menuai apa yang mereka tanam. Mereka menanam kesombongan dan pengkhianatan, maka mereka memanen kehancuran dan kesepian. Sudah cukup, Satria. Tutup laporannya. Jangan bahas mereka lagi. Mereka sudah ada di tempat yang semestinya, kataku sambil berdiri, merapikan blazer kau. Baik, Mbak. Oh ya, mobil jemputan sudah siap di bawah. Aku berjalan masuk ke dalam apartemen, mengambil tas kerjaku. Sebelum keluar pintu, aku sempat melihat pantulan diriku di cermin besar di lorong. Indira yang ada di cermin itu tersenyum padaku. Bukan senyum palsu untuk menutupi luka, tapi senyum wanita yang merdeka. Wanita yang memiliki kendali penuh atas hidupnya. Aku teringat kata-kata Rangga dulu, kamu kira kamu diajak. Aku tertawa kecil. Benar, Mas. Aku tidak diajak ke duniamu yang sempit dan penuh kepalsuan itu. Karena aku sedang sibuk membangun duniaku sendiri. Dunia di mana kejujuran dihargai, dan pengkhianat tidak punya tempat untuk bersembunyi. Aku melangkah keluar pintu, siap menaklukkan hari ini. Pekerjaan menumpuk sudah menanti, tapi kali ini, itu adalah pekerjaan yang kucintai, bukan pekerjaan dapur yang dipaksakan. Aku adalah Indira Larasati. Dan ceritaku baru saja dimulai.